Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu bumi secara terus-menerus karena aktivitas manusia yang membuat gas polutan menumpuk di atmosfer sehingga panas matahari terperangkap dan iklim bumi menjadi semakin tidak stabil. Saat ini, global warming bahkan sudah sering kali digantikan dengan istilah global boiling, yang menunjukkan bahwa pemanasan global telah memasuki fase kritis dengan dampak yang jauh lebih intens, mendesak, dan bisa membahayakan sistem lingkungan dan kehidupan manusia. World Meteorological Organization atau WMO mengatakan bahwa tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah pencatatan. WMO bahkan memperingatkan bahwa periode 2025 sampai 2029 berpotensi menjadi periode dengan suhu global tertinggi sepanjang sejarah, di mana kenaikan suhu global diperkirakan berada di kisaran lebih kurang 1,2 sampai 1,9 derajat Celcius dibanding era pra-industri. Pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, ini sudah terjadi sekarang. Bumi memanas lebih cepat dari yang diprediksi. Gelombang panas muncul tiba-tiba, badai makin ganas, musim makin kacau, dan bencana datang tanpa henti. Tapi, masalahnya tidaklah berhenti pada sekedar lingkungan yang rusak. Ketika suhu bumi naik, dampaknya menghantam semua aspek kehidupan manusia. Cuaca ekstrim membuat pertanian gagal panen, petani kehilangan mata pencaharian, produksi turun, dan harga pangan naik. Yang paling menderita adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang bahkan membeli beras sehari-hari pun kesulitan. Di banyak tempat, air menjadi rebutan. Sungai mengering, hujan makin jarang, dan masyarakat harus berebut sumber air. Ini memicu konflik sosial baik di desa maupun kota. Air laut naik pelan tapi pasti. Daerah pesisir terendam sedikit demi sedikit. Rumah, sekolah, dan sawah hilang. Ribuan orang terpaksa pindah. Mereka menjadi pengungsi iklim, sebuah masalah kemanusiaan yang jarang dibahas. Kualitas udara menurun. Penyakit seperti ispa, denggi, dan diare muncul lebih sering. Anak-anak dan lansia menjadi target yang paling rentan. Rumah sakit makin penuh, dan tenaga medis pun kewalahan. Yang menyebabkan emisi terbesar adalah industri besar dan negara maju. Namun ironisnya, yang paling terdampak merupakan mereka yang kecil dan lemah. Petani kecil, nelayan, warga pesisir, masyarakat berpenghasilan rendah, mereka terpaksa menghadapi krisis yang sebenarnya bukan mereka yang menciptakan. Inilah mengapa pemanasan global bukan hanya sekedar isu lingkungan. Ini merupakan isu sosial, isu kemanusiaan, dan bahkan isu moral. Kita mungkin sering menganggap bahwa pemanasan global adalah perkara teknologi atau cuaca. Padahal kenyataannya lebih daripada itu. Akar masalahnya seringkali adalah sifat manusia itu sendiri. Adanya keserakahan, gaya hidup berlebihan, konsumsi tanpa batas, eksploitasi alam demi keuntungan, kebijakan yang tidak adil, dan ketidakpedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, upaya mengatasi masalah ini bukan hanya semata-mata secara sains, tetapi juga harus menyangkut moral dan kemanusiaan kita. Agama memiliki pandangan tersendiri mengenai pemanasan global ini. Meskipun memiliki ajaran yang berbeda, semua agama besar sepakat pada hal-hal inti yang sama. Dalam perspektif agama, pemanasan global adalah akibat dari ketidakseimbangan yang dibuat manusia. Kejadian ini juga menjadi satu seruan bagi manusia untuk hidup lebih bijak dan bertanggung jawab terhadap bumi. Berikut merupakan solusi yang dapat kita lakukan berdasarkan perspektif agama dalam menghadapi persoalan pemanasan global. Semua agama mengajarkan kita untuk menahan diri dari keserakahan.
Ini relevan dengan masalah iklim karena pada faktanya konsumsi yang berlebihan adalah penyebab utamanya. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa limbah makanan menyumbang sekitar 10% dari total emisi gas rumah kaca tahunan global. Kita perlu melihat bumi sebagai ciptaan, titipan, ataupun amanah dari Yang Maha Kuasa. Merusaknya berarti kita tidak menghormati Sang Pencipta dan tidak peduli pada generasi berikutnya. Agama menekankan belas kasih, sedangkan pemanasan global menghantam yang lemah terlebih dahulu. Artinya, ketika kita merawat bumi, ini merupakan satu bentuk kepedulian sosial kita. Agama mendorong keadilan. Artinya, dengan kita mendorong kebijakan yang adil, ekonomi yang tidak eksploitatif, dan sikap jujur dalam mengelola sumber daya, ini telah menunjukkan bahwa kita ikut berbagian di dalam upaya menjaga dan merawat bumi. Perubahan terbesar bukan dari teknologi, tapi dari kesadaran manusia. Cara kita makan, bergerak, membuang sampah, memakai energi, dan memperlakukan alam merupakan langkah kecil yang berdampak sangat besar terhadap keadaan bumi kita. Pemanasan global bukan sekedar bencana alam. Ini cermin dari bagaimana kita hidup dan bagaimana kita memperlakukan satu sama lain. Semua agama mengajak kita kembali pada nilai yang sama. Kurangi keserakahan, hiduplah sederhana, peduli pada yang lemah, dan rawat bumi sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab moral. Pemanasan global tidak akan berhenti hanya dengan teknologi, tapi dengan perubahan hati, cara hidup, dan pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Bumi ini adalah titipan, dan kita semua bertanggung jawab menjaganya. Bukan hanya dengan teknologi, tapi dengan kemanusiaan.